Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. Harga tiket masuk objek wisata di kawasan Kampung Ketupat, Kelurahan Sungai Baru, Banjarmasin Tengah masih bergulir hingga membuat Komisi 2 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengan memanggil Disbud Porapar Banjarmasin, bidang aset, wan instansi terkait lainnya, serta pengelola maupun pihak investor jelang tengah hari Senin 10 Juli 2023. Harga tiket masuk objek wisata di kawasan Kampung Ketupat, Kelurahan Sungai Baru, Banjarmasin Tengah masih bergulir hingga membuat Komisi 2 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengan memanggil Disbud Porapar Banjarmasin, bidang aset, wan instansi terkait lainnya, serta pengelola maupun pihak investor jelang tengah hari Senin 10 Juli 2023. Kerjasamanya sewa, Pak, berupa sewa, karena dihitung kerjasama ini bisa BGS bangun dengan guna serah. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarkah Wetakoni Prima TV memadahakan bila dalam rapat ini kedada dihadiri pengelola maupun pihak investor karena kabarnya mereka masih berada di luar kota. Anggota fraksi PKS ini pun sangat menyayangkan dengan kada hadirnya pengelola maupun pihak investor tersebut, sehingga akan kembali menjadwalkan pertemuan supaya bisa mengetahui lebih jauh terkait dengan objek wisata di kawasan Kampung Ketupat. Sementara hingga kini masih belum ada laporan dari Disbud Porapar Banjarmasin kepada Komisi 2 tentang progres wisata di Kampung Ketupat. Cuma sayangnya dari pihak pengelola tidak hadir. Tadi kita langsung mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Sekwan ya, bahwa konfirmasi dari pihak pengelola tidak bisa hadir karena sedang berada di luar kota. Pada saat mendapatkan undangan kita kemarin, posisi masih di luar kota, mereka akan pulang di kemarin atau hari ini, ternyata tidak mendapatkan tiket, mungkin karena musim liburan ya, sehingga tidak bisa dapat tiket untuk pulang ke Banjarmasin, sehingga mereka tidak bisa datang. Makanya nanti akan mencoba kita lakukan rapat lanjutan yang bisa menghadirkan pihak pengelola. Menurut Awan Subarkah, destinasi wisata yang tepat berada di bantaran Sungai Martapura ini akan menjadi peluang usaha bagi warga atau pemilik usaha mikro kecil wan menengah karena dapat memasarkan produknya di lokasi tersebut. Selain itu, pemerintah kota akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan asli daerah, mulai dari sewa lokasi wadah wisata hingga parkir. Namun diharapkan, ujar Awan Subarkah, pihak pengelola kada mematok harga tiket masuk terlalu larang, lantaran bisa menurunkan minat warga untuk berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Kan justru dengan kontribusi per tahun dari pihak pemerintah kota kan kepada pemerintah kota, justru ini akan mendapatkan PAD kan, pemerintah kota akan mendapatkan PAD dari kontribusi pihak ketiga kepada pemerintah kota. Nah, itu salah satu keuntungan yang didapat. Kemudian keuntungan pemerintah yang lain adalah adanya multiplier effect kalau kampung wisata Kampung Ketupat ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Artinya perekonomian akan juga berjalan dengan baik ya. Kemudian masyarakat kita yang ingin berrekreasi, mendapat hiburan juga bisa berwisata di situ dan sebagainya. Artinya banyak yang manfaat didapatkan. Belum lagi nanti apabila kuliner yang di dalam itu juga berkembang, maka pemerintah kota juga akan mendapatkan pajak 10% misalnya. Kemudian parkirnya, kalau kemudian banyak pengunjung, parkirnya juga akan mendapatkan pajak parkir. Kan banyak yang akan didapatkan. Sementara itu, Kepala Bidang Aset BPKPAD Banjarmasin, Pahri, menyatakan perjanjian kerja sama untuk sewa lahan selawas 15 tahun. Setahunnya pemerintah kota mendapatkan dana 100 juta rupiah. Keuntungan lainnya yang didapatkan pemerintah kota, ujar Pahri, jika kerjasama waktunya sudah berakhir, maka aset berupa bangunan yang ada di destinasi Kampung Ketupat tersebut akan menjadi milik pemerintah kota Banjarmasin. Yang dikerjasamakan dengan PT Juru itu seluas 7.000, sisanya itu ya selasar kan, sisanya selasar. Perjanjian kerjasamanya itu sewa, dalam bentuk sewa, selama 15 tahun yang dibayarkan 100 juta
per tahun. Itu aja dari informasi dari bidang aset. Apakah ada biaya sewa atau seperti apa? Itu biaya sewanya di mana Pak? Di aset kah atau di mana? Biaya sewanya di aset Di aset. 100 juta setahun. 100 juta setahun. Untuk pungutan sendiri Pak, apakah aset tahu atau seperti apa Pak? Pungutan maksudnya? Iya, biasanya ada biaya masuk tuh, apakah sudah? Oh, kami tidak ada informasi itu. Jadi kami menjelaskan tentang aset. Mungkin itu informasinya dari pengelolanya mungkin ya. Berapa ya, kenapa jadi dia menarik tarifnya sekian. Nah, itu sewanya selama berapa tahun Pak? Paling lamanya Pak? Perjanjian kerjasamanya 15 tahun. 15 tahun. Itu sistem perjanjiannya apakah nanti lahannya akan diserahkan ke Pemko, bangunannya itu seperti apa? Ya, otomatis diserahkan ke kita kalau sudah selesai.